Assalamualaikum. Halo semua. Pada video ini, kami akan membahas strategi membangun UMKM. Alasan kami ingin berbagi dan sharing informasi tentang strategi membangun UMKM ini adalah mengajak Anda semua untuk memulai bisnis UMKM. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita akan jelaskan terlebih dahulu apa sih UMKM itu. Nah, simak penjelasannya berikut ini. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro kecil menengah. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Hal ini diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, UMKM dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Klasifikasi UMKM berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai kriteria sebagai berikut. Pertama, usaha mikro, yaitu apabila badan usaha tersebut memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta rupiah, tidak termasuk bangunan dan tanah, serta omset per tahun mencapai 300 juta rupiah. Kedua, usaha kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah. Omset per tahun minimal 300 juta rupiah dan maksimal 2,5 miliar rupiah. Ketiga, usaha menengah, yaitu apabila memiliki kekayaan mencapai 500 juta rupiah sampai 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah serta bangunan, dengan omset per tahun mencapai 2,5 miliar rupiah sampai 50 miliar rupiah. UMKM mempunyai peran penting sebagai penggerak ekonomi Indonesia. Pertama, mengurangi angka pengangguran. Hal ini dikarenakan UKM dapat membuka lapangan kerja untuk masyarakat di sekitarnya. Kedua, sebagai sarana pemerataan ekonomi. Berdirinya UMKM di daerah-daerah dapat menggerakkan sektor ekonomi di daerah tersebut. Ketiga, UMKM juga dapat memberikan pemasukan devisa bagi negara. Nah, jika sudah yakin mulai membangun UMKM, berikut ini kami jelaskan kepada Anda hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mulai membangun UMKM agar usaha Anda dapat berjalan lancar dan tentunya dapat berkembang dengan pesat. Nomor 1 adalah modal awal. Modal utama biasanya berasal dari pribadi, yaitu hasil tabungan atau hasil penjualan aset. Dengan modal pribadi, Anda akan lebih leluasa mengatur bisnis karena tidak perlu memikirkan untuk membayar cicilan. Selain itu, modal bisa didapatkan dari pinjaman, seperti pinjaman ke bank, kredit usaha rakyat, dan kepada BUMN melalui program kemitraan bina lingkungan. Anda juga dapat memperoleh modal dari investor. Anda harus meyakinkan investor jika usaha Anda akan berkembang pesat dan membawa keuntungan besar. Nomor 2 adalah mencari izin usaha. Hal ini dilakukan agar Anda merasa aman dan nyaman dalam menjalankan UMKM, serta menghindari konflik-konflik yang tidak diinginkan. Anda harus mencari izin usaha kepada instansi pemerintah setempat. Nomor 3 adalah memilih pemasok. Pemasok berperan penting dalam usaha kita. Dalam memilih pemasok, harus diperhatikan dengan benar. Kita harus memilih pemasok yang terpercaya, memiliki barang yang berkualitas, harganya relatif terjangkau, dan harus profesional. Nomor 4, memilih tempat usaha. Tempat berperan penting dalam usaha kita. Misal, kita ingin beternak sapi, maka kita perlu tempat yang luas dan tersedia bahan pakannya. Sedangkan, jika usaha rumah makan atau kafe, membutuhkan tempat yang bersih dan nyaman. Bahkan, jika tempatnya bagus, unik, dan instagramable, akan menjadi daya tarik tersendiri. Lokasi juga penting. Jika mudah dijangkau, maka akan lebih ramai konsumen yang datang. Nomor 5, sumber daya manusia atau SDM.
SDM dalam hal ini karyawan bertugas untuk membantu proses usaha Anda. Anda harus memilih karyawan yang terampil dan teliti, agar tidak sering terjadi kesalahan. Untuk yang berhubungan dengan konsumen, kita membutuhkan karyawan yang bersifat ramah. Nomor 6 adalah target konsumen. Salah satu kunci sukses UMKM adalah memiliki target konsumen yang strategis. Sebaiknya, di dalam usaha Anda mempunyai target konsumen yang lebih luas, agar produk Anda banyak diterima. Anda harus mengamati selera target konsumen Anda dan harus menyesuaikannya dengan kemampuan mereka. Agar UMKM berkembang pesat, tentunya harus mempunyai strategi pemasaran yang jitu. Untuk lebih jelasnya, simak ulasan berikut ini. Pemasaran yang baik dapat meningkatkan omset usaha Anda. Anda dapat melakukan dengan memasang banner, spanduk, dan menyebar poster usaha Anda. Selain itu, juga dapat melakukannya lewat promosi di media sosial yang ada saat ini. Jangan lupa ikuti event-event pameran UMKM. Mengelola UMKM tentunya bukanlah hal yang sepele. Banyak hal yang harus diperhatikan agar usaha tidak berhenti di tengah jalan. Kita semua tidak menginginkannya, bukan? Maka dari itu, kita harus pintar dalam memanage usaha kita. Kita harus mampu mengatur keuangan dan mengalokasikan secara efektif untuk keperluan-keperluan yang bisa menguntungkan. Simak penjelasannya berikut ini. Pertama adalah membuat rencana anggaran pada UMKM. Anda harus menentukan anggaran yang harus Anda keluarkan dalam suatu periode. Misalnya, Anda dapat merencanakannya per bulan. Yang perlu Anda perhatikan adalah pengeluaran rutin, seperti operasional, gaji karyawan, dan bahan baku. Di luar itu, Anda juga harus mempertimbangkan untuk membeli mesin atau alat-alat yang dapat membuat proses usaha Anda lebih efektif. Kedua, membuat rencana pendapatan. Anda perlu melakukan strategi agar penjualan usaha Anda besar. Selain itu, Anda perlu memperhatikan keuntungan dari penjualan yang Anda lakukan. Pendapatan harus menutupi anggaran yang sudah Anda rencanakan tadi. Ketiga adalah melakukan budgeting. Budgeting dilakukan untuk membatasi Anda dalam melakukan pengeluaran anggaran. Hal ini dilakukan sebagai evaluasi kinerja dan efektivitas usaha yang Anda lakukan. Anda harus menjaga pengeluaran Anda agar tidak melewati batas aman untuk jalannya usaha Anda. Anda harus membuat budgeting ini secara rutin dan berkesinambungan setiap periodenya. Keempat adalah awasi arus kas Anda. Setelah Anda menyusun rancangan anggaran usaha dan melakukan budgeting, maka Anda harus mengawasi arus kas yang keluar agar sejalan dengan rencana Anda. Kelima adalah menggunakan laba untuk mengembangkan usaha. Dalam melakukan usaha, menikmati hasil laba yang diperoleh adalah hak dia sebagai pemilik usahanya. Tetapi, ada baiknya jika sebagian laba tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha. Contohnya, melakukan investasi pada bidang-bidang yang menguntungkan. Cukup sekian sharing kita pada video ini. Kami harap video ini dapat menginspirasi dan menambah informasi kepada Anda semua tentang membangun UMKM. Sukses, tetap gigih berusaha, dan jangan mudah menyerah. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Zean. Menurut aku, video tentang UMKM itu sangat memotivasi dan sangat bermanfaat bagi saya. Di mana saya bisa belajar gimana caranya memasarkan ataupun mengelola sebuah UMKM agar produk saya dikenal oleh masyarakat.